Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Aprilianti Rizky dengan NIM 12492100030. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu hukum cara arbitrase konvensional dan syariah, dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui mediasi. Oke, materi yang pertama itu adalah hukum cara arbitrase konvensional dan syariah. Nah, seperti yang udah diketahui bahwasanya arbitrase sendiri itu adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, di mana dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan wasit atau arbiter yang bersifat netral. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga yang mengurusi hal tersebut itu ada BANI dan Basarnas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip arbitrase konvensional dan syariah. Nah, yang pertama, prinsip arbitrase konvensional itu terdiri dari satu, kemandirian, di mana para pihak bersengketa itu bebas memilih hukum dan proseduralnya. Yang kedua itu persetujuan para pihak, di mana arbitrase itu dapat berjalan jika kedua pihak yang bersengketa itu sepakat menyelesaikan persengketaan mereka itu lewat arbitrase. Nah, kemudian yang ketiga itu finalitas, di mana keputusan daripada arbitrase sendiri itu bersifat final dan mengikat. Nah, jadi keputusan ini tuh nggak bisa diajukan banding kayak di pengadilan. Lalu yang keempat itu adalah kecepatan, di mana proses dari arbitrase ini lebih cepat daripada di pengadilan. Karena prosedur dari arbitrase sendiri nggak seberbelit di pengadilan. Makanya proses dari arbitrase itu cepat. Nah, yang kelima itu ada kerahasiaan, di mana arbitrase bersifat tertutup. Dan yang keenam, yang terakhir, itu keadilan dan kesetaraan, di mana dalam arbitrase itu seorang arbiter harus memberikan perlakuan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa gitu. Selanjutnya ada prinsip arbitrase syariah. Pertama, ada keadilan dan kesetaraan, di mana ini dilakukan sesuai dengan prinsip Islam gitu, nggak cuma adil secara prosedural, tapi pun hasilnya harus sesuai, harus adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua itu ada kepastian hukum, di mana putusan dari arbitrase sendiri harus berdasarkan hukum positif serta aturan syariah yang jelas. Lalu yang ketiga itu kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan syarat dalam kontraknya asalkan tidak melanggar ketentuan syariah seperti tidak adanya riba, tidak ada goror, maisir, dan hal-hal yang dilarang dalam syariah. Lalu yang keempat, tidak mempersulit. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu kemaslahatan universal, di mana keputusan dari arbitrase sendiri harus mendatangkan kemanfaatan dan mencegah mudarat gitu bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat luas, sehingga nantinya mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak. Selanjutnya ada prosedur arbitrase. Nah, prosedur ini yang pertama ada proses administrasi, di mana terdiri dari pertama, pengajuan permohonan. Nah, pemohon mengajukan permohonan arbitrase ini berdasarkan dasar-dasar sengketanya gitu, sengketanya apa. Kemudian setelah pengajuan permohonan barulah pendaftaran, didaftarkan ke lembaga arbitrase yang dipilih, misalnya BANI atau Basarnas. Nah, setelah pendaftaran tadi barulah ada jawaban. Pihak dari lembaga yang menyelesaikan arbitrase itu memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan dari pihak yang bersengketa. Nah, kemudian setelah administrasi selesai, maka yang keduanya adalah penentuan arbiter. Nah, penentuan arbiter ini terdiri dari yang pertama pemilihan dulu. Jadi para pihak memilih dulu arbiter mana yang menurut mereka cocok, atau kalau mereka tidak bisa memilih, bisa menyerahkan kepada pihak di lembaga gitu untuk memilihkan arbiternya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengingkaran.
Nah, arbiter itu dapat diingkar atau ditolak jika arbiter tersebut terbukti adanya keberpihakan gitu atau konflik kepentingan lainnya. Nah, terus ada penggantian. Nah, setelah kalau tadi ada pengingkaran, maka arbiter itu harus diganti. Diganti karena misal arbiternya itu berhalangan atau karena adanya konflik kepentingan tadi. Nah, setelah administrasi dan pemilihan arbiter selesai, yang selanjutnya itu ada persidangan. Dalam persidangan ini, para pihak harus memberikan bukti berupa dokumen atau bukti-bukti lainnya gitu. Nah, setelah itu para pihak juga harus mendatangkan saksi. Nah, saksi ini dapat berupa saksi ahli atau saksi yang berupa fakta gitu. Selanjutnya, sidang ini bersifat tertutup. Jadi, sidangnya tidak terbuka untuk umum karena bersifat rahasia tadi. Nah, setelah sidang selesai, maka tahap selanjutnya itu adalah putusan, di mana keputusan dari arbitrase ini tidak dapat dibanding karena sifatnya yang final dan tidak mengikat. Selanjutnya itu ada perbandingan antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Jika dilihat dari persamaannya, arbitrase konvensional dan syariah ini yang pertama merupakan sama-sama alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Kemudian menggunakan arbiter yang netral. Dan terakhir, putusannya itu bersifat final dan mengikat. Nah, sekarang jika dilihat dari perbedaannya, yang pertama konvensional dulu. Nah, konvensional ini dasar hukumnya menggunakan hukum nasional seperti Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law. Nah, tujuannya itu adalah penyelesaian sengketa dengan cepat, rahasia, dan keputusannya langsung final. Kemudian dalam konvensional itu ada kebebasan dalam membuat kontrak. Jadi kontrak yang dibuat itu bebas asalkan legal, asalkan tidak melanggar hukum positif. Nah, yang kedua itu kalau arbitrase syariah. Nah, arbitrase syariah ini dasar hukumnya tentunya menggunakan hukum positif gitu seperti undang-undang. Nah, tapi selain itu di arbitrase syariah hukumnya menggunakan juga hukum Islam, hukum syariah berlandaskan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, tujuan dari arbitrase syariah ini menyelesaikan sengketa dengan keadilan yang sesuai dengan syariah gitu, dimana tujuannya adalah rahmatan lil alamin, menciptakan kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi semuanya. Nah, dalam arbitrase syariah ini ada juga kebebasan berkontrak, tapi kontrak itu boleh dibuat bebas, tapi ada batasan syariahnya, di mana dalam kontrak tidak boleh ada hal-hal yang melanggar syariah seperti riba, maisir, judi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang adalah materi yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui mediasi. Nah, apa itu mediasi? Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Nah, yang di sini itu disebutnya dengan mediator. Kalau di arbitrase tadi pihak ketiganya disebut arbiter, kalau di mediasi itu disebut dengan mediator. Nah, mediator di sini membantu para pihak berdialog dan mencari solusi terbaik, tapi tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Jadi dalam mediasi ini itu keputusannya nanti terserah kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator hanya berperan sebagai pihak penengahnya saja. Dalam mediasi ini lebih bersifat informal, di mana tujuannya itu mencapai kesepakatan bersama, win-win solution. Nah, kalau dalam fikih muamalahnya gitu, dalam syariahnya, mediasi ini tuh sama dengan konsep usul, di mana perdamaian atau musyawarah gitu. Selanjutnya ada landasan hukum mediasi di Indonesia. Yang pertama, landasannya itu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana isinya itu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang kedua itu diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, di mana mediasi ini wajib dilakukan
sebelum persidangan di pengadilan. Selanjutnya ada tujuan dari mediasi. Nah, yang pertama, mediasi ini tujuannya mencapai penyelesaian damai dan adil yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua itu menghindari permusuhan dan kerusakan dari hubungan bisnis akibat perselisihan tadi. Kemudian yang ketiga itu menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya gitu. Kemudian yang keempat, menjaga kerahasiaan persoalan supaya tidak merusak reputasi bisnis. Nah, yang kelima itu meningkatkan rasa keadilan karena keputusan dibuat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada tahapan dari pelaksanaan mediasi. Nah, yang pertama pra-mediasinya dulu, di mana pra-mediasi ini para pihak sepakat untuk melakukan mediasi dan memilih mediatornya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan mediasi itu dimulai dengan pembukaan mediator dengan menjelaskan aturan, tujuan, dan peran mediatornya. Kemudian yang ketiga itu penyampaian pokok sengketa. Jadi masing-masing pihak itu menjelaskan pokok permasalahannya bagaimana. Kemudian yang keempat itu perundingan, di mana perundingan ini dapat dilakukan dengan diskusi bersama atau ada juga nanti sesi terpisahnya. Nah, terus yang kelima, perumusan sosial, di mana di sini itu menyusun alternatif penyelesaian gitu yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kemudian yang keenam itu kesepakatan dan penandatanganan, dan yang ketujuh itu pelaksanaan kesepakatannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mediasi. Yang pertama, kelebihan mediasi itu yakni satu, prosesnya cepat dan biaya jauh lebih murah tentunya dibandingkan pengadilan. Kemudian prosedurnya lebih bersifat fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan tidak terikat oleh aturan formal yang rumit. Nah, yang ketiga itu bersifat rahasia, sehingga nantinya menjaga reputasi dari kedua bisnis para pihak yang bersengketa. Nah, yang keempat itu menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Yang kelimanya, solusi itu dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan semata keputusan dari hukum. Nah, yang keenam, para pihaknya itu memiliki kontrol penuh terhadap hasil kesepakatan nantinya. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama, memerlukan kesediaan dan itikat baik daripada kedua pihak. Kemudian yang kedua, tidak efektif jika salah satu pihaknya itu tidak jujur atau terlalu emosional. Kemudian yang ketiga itu tidak cocok untuk kasus yang membutuhkan pembuktian formal atau bernilai besar. Nah, kemudian yang terakhir itu, hasil kesepakatan bisa gagal jika salah satu pihak tidak menjalankannya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.